Assalamualaikum. Hai semuanya, kita berjumpa lagi di Trihan Devi Channel. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang IPA kelas 9, yaitu tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Adapun tema yang akan kami buat di dalam bab ini ada 4 tema. Yang pertama adalah peran tanah itu sendiri bagi kehidupan. Yang kedua adalah peran organisme tanah. Dan yang ketiga adalah proses pembentukan tanah. Berikutnya adalah komponen penyusun tanah. Lebih lanjut nanti akan kita bahas, tapi terlebih dahulu kita perhatikan apa sih tujuan pembelajarannya. Secara garis besar tujuan pembelajaran ini saya buatkan 4. Yang pertama adalah menjelaskan peran tanah itu sendiri. Yang kedua menjelaskan peran organisme tanah, menganalisis proses pembentukan tanah, dan menemukan satu ide dalam upaya menjaga kelestarian tanah. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan untuk komponen yang pertama. Komponen yang pertama adalah peran tanah bagi kehidupan. Peran tanah bagi kehidupan yang pertama adalah sebagai tempat hidupnya organisme-organisme tanah. Dan yang kedua adalah sebagai penyedia tempat kepentingan manusia. Bisa kita dirikan rumah sebagai tempat tinggal, tempat bermain, tempat beraktivitas sehari-hari untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Dan yang ketiga adalah sebagai penyedia dan penyaring air, sehingga kita dapatkan air yang layak untuk dikonsumsi, layak kita pakai untuk keperluan sehari-hari. Baiklah, kita lanjutkan ke tema yang kedua adalah peran organisme bagi kehidupan. Peran organisme bagi kehidupan ini antara lain adalah organisme itu bisa berfungsi sebagai dekomposer, menguraikan sisa-sisa makanan atau yang lainnya, bisa sebagai pengurai polutan dalam tanah, mencegah penyakit tanah, bereaksi kimia, memberi pengaruh juga terhadap tekstur tanah. Dan yang berikutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah proses pembentukan tanah. Di dalam proses pembentukan tanah ini tentunya melibatkan beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor fisik. Iklim, sinar matahari, curah hujan maupun angin itu ikut menjadi faktor pembentuk tanah yang ada di bumi ini. Dan yang kedua adalah aktivitas tumbuhan seperti lumut maupun mikroorganisme, ini juga mempengaruhi terbentuknya tanah. Yang ketiga adanya air, perubahan kimia, hujan aksam, ini merupakan kelompok faktor kimia yang menentukan terbentuknya tanah di sekitar kita. Dan masih ada lagi faktor berikutnya adalah horizon tanah, di mana horizon tanah ini akan membentuk satu lapisan-lapisan tanah. Lapisan teratas itu merupakan lapisan tempat tumbuhnya tanaman, akan tetapi lapisan ini sangat rentan kehilangan nutrisi atau mineralnya karena banyak sekali hujan, banjir maupun perubahan iklim. Lapisan tanah kita kenal lebih lanjut, maka akan ada lapisan di bawahnya yaitu lapisan tengah. Kemudian lapisan tengah ini terbentuk dari pelapukan batuan dan air. Sedangkan lapisan di bawahnya lagi adalah lapisan yang terdiri dari bongkahan bahan batu, dan lapisan induk itu lapisan batuan induk itu ada di paling bawah sendiri. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan kepada komponen penyusun tanah. Di dalam tanah itu ada beberapa komponen yang menyusun, antara lain adalah batuan, udara, humus,
air, mineral, dan organik. Dan yang berikutnya adalah ini merupakan sikap yang harus kita ambil, bagaimana caranya kita bisa menjaga kelestarian tanah. Untuk menjaga kelestarian tanah banyak yang bisa kita lakukan, antara lain yang pertama adalah kita dapat menanam pohon-pohon di wilayah tanah yang gundul, kemudian menutupi tanah-tanah yang gundul itu dengan jerami atau rumput kering, bahkan mungkin dengan pupuk hijau. Dan yang berikutnya kita juga bisa melakukan dengan cara memperbaiki cara pengelolaan tanah. Kita juga dapat mendaur ulang sampah yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Berikutnya kita bisa melihat bagian tanah yang berada di lereng pegunungan di mana posisinya miring, maka kita bisa melindungi kelestariannya dengan membuat sengkedan atau terasiring. Pada saat kita menanam, tentunya kita juga memerlukan pupuk-pupuk tanaman, akan tetapi pupuk kimia itu sebaiknya tidak berlebihan, sehingga untuk menjaga kelestariannya kita bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia. Kita bisa beralih kepada pupuk yang organik. Ini bisa menjaga kelestarian tanah. Demikian saya cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya sampaikan matur nuwun.